Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jingga Khairunisa dengan NIM 2201786 dari Prodi Sastra Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan karya sastra, yaitu terbagi dua: perkembangan karya sastra sastrawan perempuan dan perkembangan sastra anak. Yang pertama yaitu perkembangan karya sastra sastrawan perempuan. Pada periode 1933 sampai 1942, saat lahirnya majalah Pujangga Baru, di situ disebutkan bahwa pada masa sebelum perang tidak banyak ditemukan pengarang wanita Indonesia. Ada satu yang sangat terkenal, yakni Selasih atau Seleguri. Nama aslinya Saryamin Ismail. Beliau dilahirkan di Talu, Talamau, Pasaman Barat, Sumatera Barat, 31 Juli 1909. Kalau tak untung dan pengaruh keadaan adalah karya Saryamin. Selain Selasih, ada juga Hamidah atau Fatimah Hadilais. Roman yang ditulisnya berjudul Karangan Mestika. Keduanya sama-sama mengungkapkan kemalangan atau kesedihan pelaku. Lalu, Adlin Afandi dan Sa'adah Halim. Berbeda dengan Selasih dan Hamidah, Sa'adah Halim berani menentang adat. Dialah satu-satunya wanita pengarang drama waktu itu. Setelah Perang Kemerdekaan atau sekitar tahun 50-an, muncullah nama-nama pengarang wanita yang lebih banyak. Di antaranya adalah Ida Nasution, Walu Jati atau Supangat, S. Rukiah atau Kertapati, ST Nuraini atau Sani. Walu Jati dan ST Nuraini lebih dikenal sebagai penyair. S. Rukiah dikenal sebagai penyair sekaligus penulis prosa. Hingga periode 1962 sampai tahun 70-an, perempuan pengarang mulai bertaburan di dunia sastra Indonesia. Nama-nama seperti Titis Basino, Sugiyarti Siswadi, Erni Siswati Hutomo, Titi Said, Eni Sumargo, Rayani Sriwidodo, M. Mirawe, Margate, Laros, dan lain-lain. Pada periode tahun 1990-an sampai sekarang muncullah sejumlah perempuan pengarang yang semakin banyak. Ini berarti ruang bagi perempuan berkarya jauh lebih baik dibandingkan dengan masa-masa awal kelahiran sastra Indonesia. Di periode ini kita mengenal Dorothea Rosa Herliani, Neden Lilis, Aisyah Ayu Utami, Elvi Tiana Rosa, Dewi Lestari, Jenar Maisa Ayu, Asma Nadia, Vira Basuki, Ana Mariam, Ratih Kumala, Dewi Sartika, Ani Sukarningsih, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu karya sastra dan pengarang yang menonjol. Yang pertama yaitu Ayu Utami, yang nama lengkapnya Justina Ayu Utami, dikenal sebagai novelis pendobrak kemapanan. Ia dilahirkan di Bogor, Jawa Barat, 21 November 1968. Novel pertama yang ditulisnya adalah Saman pada tahun 1998. Dari karyanya itu, Ayu menjadi perhatian banyak pembaca dan kritikus sastra karena novelnya dianggap sebagai novel pembaharu dalam dunia sastra Indonesia. Melalui novel itu pula, ia memenangi sayembara mengarang roman Dewan Kesenian Jakarta 1998. Novel Bilangan Fu yang ditulisnya juga mendapatkan penghargaan Khatulistiwa Literary Award tahun 2008. Yang kedua yaitu D, yang bernama lengkap Dewi Lestari, yang dilahirkan di Bandung 20 Januari 1976. Supernova adalah novelnya pertama yang dirancanakan sebagai suatu novel serial dengan spirit penelusuran terhadap spiritualitas dan sains. Novel ini mampu mencapai 12.000 eksemplar dalam tempo 35 hari dan terjual sampai kurang lebih 75.000 eksemplar. Supernova berhasil masuk nominasi Khatulistiwa Literary Award yang digelar QB World Books pada tahun 2001. Buku ini juga berhasil menembus pasar internasional dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Hingga saat ini Dewi Lestari telah menulis lebih dari 10 judul buku. Yang ketiga, NH Dini, merupakan singkatan dari Nurhayati Sri Hadini. NH Dini dilahirkan pada tanggal 29 Februari 1936 di Semarang, Jawa Tengah. Bakat menulisnya tampak sejak berusia 9 tahun. Pada usia itu, ia telah menulis karangan yang berjudul Merdeka dan Merah Putih. NH Dini telah melahirkan banyak karya puisi, novel, dan buku terjemahan. Penghargaan yang telah diperolehnya adalah hadiah kedua untuk cerpennya Di Pondok Salju yang dimuat dalam majalah Sastra 1963.
Yang kedua, hadiah lomba cerpen majalah Femina pada tahun 1980 dan hadiah ke-1 dalam lomba mengarang cerita pendek dalam bahasa Prancis yang diselenggarakan oleh Le Monde dan Radio France International pada tahun 1987. Dan Hadini juga menerima penghargaan sepanjang masa atau Lifetime Achievement Award dalam malam pembukaan Ubud Writes and Reader Festival 2017. Adapun ciri khas karya sastra sastrawan perempuan. Perempuan dalam sastra jauh memiliki peranan dan pengaruh yang lebih besar, baik dalam bentuk perlawanan sebagai kaum feminis maupun sekedar ekspresi seni belaka. Terbatasnya hak yang dimiliki wanita untuk mengungkapkan segala pemikirannya pada zaman dahulu ini telah tersingkap. Wanita yang dulu dipandang sebelah mata dan hanya dijadikan sebagai objek semata, kini memilih menjadi pelaku perubahan. Penulis perempuan di zaman sekarang pun memiliki keleluasaan penuh dalam menuangkan pikirannya. Mereka tidak hanya sekedar menuliskan romansa kesedihan seputar kehidupan mereka dan tetap berkutat pada kodrat mereka sebagai perempuan, tetapi juga lebih berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan gaya hidup. Munculnya sejumlah penulis perempuan dalam panggung dunia sastra tampaknya memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan transformasi sosiokultural Indonesia yang antara lain merupakan hasil perjuangan wanita terutama kaum feminis dan emansipatoris perempuan. Pada feminis dan pejuang emansipasi perempuan ingin mendudukkan eksistensi perempuan dalam kesetaraan gender, sehingga saat ini sastra tidak hanya digeluti oleh kaum laki-laki dengan ideologi patriarkinya, dan perempuan tidak lagi sekedar menjadi pemeran dalam karya sastra, tetapi juga turut memberikan pengaruh besar dalam dunia sastra dengan pemikiran yang lebih dinamis. Dalam karya sastra perempuan terdapat dua genre. Yang pertama yaitu ada novel ciklit. Novel ciklit merupakan genre novel yang menceritakan tentang kehidupan perempuan muda dengan berbagai persoalan hidup yang dihadapinya. Tema yang biasa diangkat dalam novel ciklit dapat berkisah tentang karir, percintaan, atau kehidupan pribadi lainnya yang memperlihatkan kemandirian. Ciri-ciri novel ciklit yaitu bercerita tentang kehidupan perempuan muda yang modern. Tema cerita mengenai perempuan yang berkarir, tentang cinta atau kemandirian seorang perempuan. Latar belakang lokasi dalam novel biasanya berada di kantor, restoran, kafe, maupun di rumah atau kamar tidur. Contoh karya sastranya melalui Surprise Me, karya Sophia Kisela pada tahun 2018. Yang kedua, Miss Jutek, karya Yeni Hadi Wijaja pada tahun 2004. Yang kedua yaitu ada novel Metropop. Novel Metropop memiliki tema yang hampir mirip, yaitu menceritakan tentang kehidupan perempuan muda di kehidupan modern. Kedua genre novel ini memang hampir mirip, namun keduanya tentu memiliki perbedaan. Perbedaan dari genre Metropop dengan genre ciklit ini adalah pada ending atau akhir cerita yang dituliskan. Novel ciklit disebutkan selalu memiliki akhir cerita yang bahagia. Berbeda dengan akhir cerita dari novel ciklit, novel Metropop memiliki ending yang disebutkan lebih realistis pada kehidupan nyata dan lebih dewasa. Inilah sebabnya ending dari novel genre Metropop tidak selalu berakhir bahagia. Ciri-cirinya yaitu tema cerita mengangkat tentang kehidupan di perkotaan yang modern, memiliki ending yang realistis seperti kehidupan nyata, sering digunakan untuk menceritakan tentang fenomena yang sedang terjadi di kehidupan modern, menggunakan gaya bahasa yang sedang populer. Adapun contoh dari karya sastranya yaitu Critical Elephant, karya dari Ika Natasha pada tahun 2015. Yang kedua The Star and I, karya Ilan Nathan pada tahun 2021. Dan Dirty Little Secret pada tahun 2014, karya Alia Zalea. Selanjutnya kita masuk pada perkembangan karya sastra yang kedua, yaitu karya sastra anak. Sastra anak di Indonesia mulai berkembang pada tahun 1945. Anak-anak mulai mengenal cerita-cerita yang mengandung unsur didaktis. Cerita anak yang berkembang seperti dongeng, buku cerita, dan buku-buku terjemahan dari luar negeri. Pada tahun 1945, buku bacaan anak dianggap kurang memadai. Sastra anak adalah genre sastra yang ditulis dan diterbitkan untuk anak-anak yang menempatkan sudut pandang anak sebagai pusat penceritaan. Isi dan bahasa sesuai dengan minat dan pengalaman anak serta tingkat perkembangan intelektual dan emosional anak. Lukens mengelompokkan genre sastra anak ke dalam 6 macam, yaitu realisme, fiksi formula, fantasi, sastra tradisional, puisi, dan non-fiksi, dengan masing-masing mempunyai beberapa jenis lagi.
Drama sengaja tidak dimasukkan karena menurutnya drama baru lengkap setelah dipertunjukkan dan ditonton, dan bukan semata-mata urusan bahasa sastra. Selanjutnya ada macam-macam karya sastra anak. Yang pertama yaitu puisi, merupakan nyanyian tanpa notasi. Puisi merupakan bentuk karya sastra yang paling imajinatif dan mendalam mengenai alam sekitar, cinta, kasih sayang, perjuangan, dan lainnya. Puisi memiliki irama yang sangat indah, ringkas, dan tepat. Contoh, Surat dari Ibu karya Asrul Sani. Yang kedua yaitu drama. Dalam kaitannya dengan pembelajaran di kelas rendah berarti yang sesuai dengan karakteristik usia anak. Sehubungan dengan itu, Hamzah menyatakan bahwa kegiatan drama bagi anak-anak harus merupakan langkah rekreasi, senilai dengan kegiatan bermain kelereng, layang-layang, sekolah, rumah-rumahan, bermain boneka, dan lainnya. Jadi, drama tidak seperti yang dipentaskan oleh orang dewasa, namun dalam hal ini, drama merupakan sarana untuk menarik minat, melatih, dan mengenalkan dasar-dasar tentang drama. Jadi, drama di kelas rendah masih merupakan permainan. Yang ketiga yaitu dongeng. Di dalam perbincangan sehari-hari, dongeng merupakan suatu cerita yang hidup di kalangan rakyat yang disajikan dengan cara bertutur lisan. Pada mulanya, dongeng berkaitan dengan kepercayaan masyarakat yang berkebudayaan primitif. Selanjutnya ada fungsi sastra anak. Sastra anak berfungsi sebagai media pendidikan dan hiburan, membentuk kepribadian anak, serta menuntun kecerdasan emosi anak. Pendidikan dalam sastra anak memuat amanat tentang moral, pembentukan kepribadian anak, mengembangkan imajinasi dan kreativitas, serta memberi pengetahuan keterampilan praktis bagi anak. Baiklah, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih.